Selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Pak, ini kan dari Komisi D ya Pak. Bapak selaku Ketua Komisi D melakukan peninjauan kerja di Desa Sepatnunggal. Sebetulnya tujuannya apa Pak? Yang pertama, Komisi D ini ditugaskan oleh Ketua DPRD Pak Taufik Nur Hidayat untuk melakukan peninjauan kerja terkait dengan BUMDes yang ada di Desa Sepatnunggal. Tujuannya, satu, kita ingin melihat daripada kelengkapan BUMDes itu sendiri, legalitas formalnya secara kelembagaan, perkembangannya, sinkronisasinya antara BUMDes dengan pemerintah desa seperti apa. Karena apa? Kita ingin bahwa BUMDes yang digadang-gadang oleh Pak Presiden kita, oleh Menteri Desa, BUMDes itu sebagai badan usaha milik desa yang untuk mensejahterakan masyarakat desa. Kita ingin di Kabupaten Cilacap, BUMDes-BUMDesnya pada hidup betul-betul bisa mensejahterakan daripada masyarakat. Nah, kebanyakan kita melihat BUMDes ini bergerak pada destinasi wisata. Nah, salah satunya di Sepatnunggal ini kita melihat ada sebuah potensi yang bagus, yang kuat untuk dikembangkan. Makanya kita tadi bersama dengan Pak Kepala Dinas Dispermades, dengan Pak Camat, kita minta Pak Dispermades, Pak Camat ngawal BUMDes Sepatnunggal ini agar berkembang maksimal, menjadi sebuah tempat wisata yang betul-betul bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, dan masyarakat pun bisa di sini, yang lingkungan di sini kan bisa nanti berjualan, UMKM-nya hidup, ekonomi masyarakatnya menjadi hidup. Kita ingin cara ininya gotong royong, grebek bareng-bareng, bagaimana BUMDes-BUMDes yang sudah punya potensi, bibit untuk maju kita dorong secara maksimal, seperti itu. Lantas ini kalau dilihat di sini sendiri, menurut Bapak berpotensi nggak Pak? Jadi saya lihat bahwa tempat wisata ini yang namanya Panoongan ya, ini kita lihat view-nya sangat bagus, di mana ada alam pinesan, ada sungai, di sini juga ada kafe. Tinggal nanti kita dorong pemerintah desa untuk melengkapi semua fasilitas yang ada. Saya yakin di sini akan menjadi sebuah tempat wisata yang sangat-sangat bagus. Sebelah belakangnya juga ada lagi persawahan, kayak gitu. Tadi kita lihat masuk ke sini ternyata ada pertaniannya juga. Kandang ayam, jadi kita lihat potensi-potensinya bagus untuk dikembangkan. Lantas langkah-langkah apa yang diambil oleh DPRD Kabupaten Cilacap Pak ini agar bisa betul-betul bisa terlaksana semaksimal mungkin Pak? Yang pertama, kita minta ke Kepala Dinas itu untuk memperhatikan secara maksimal di perencanaan. Artinya Pak, dari dinas dululah nanti mengusulkan bagaimana area ini menjadi bagus dengan anggaran APBD yang ada. Nanti DPRD juga kita dorong sehingga kita bareng-bareng kita anggarkan. Nanti dinas juga kita dorong bagaimana komunikasi dengan provinsi, meraih anggaran provinsi untuk daerah sini. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ini selaku Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap ya. Hari ini kan melakukan peninjauan kerja bersama DPR Komisi D untuk dari keterangan atau yang disampaikan oleh Ketua Komisi akan mengangkat tentang masalah BUMDes Pak. Kinerja sendiri dari Dispermades sama DPR bagaimana sejauh ini Pak? Kita memang bermitra dengan DPR, khususnya Komisi D, terkait dengan tugas pokok fungsi kami. Salah satunya adalah terkait dengan pembinaan BUMDes yang ada di desa-desa. Jadi perlu diketahui bersama bahwa dengan amanat undang-undang yang ada PP 11 2011 ini terkait dengan BUMDes, ini kami mengharapkan adanya daya ungkit masyarakat untuk peningkatan perekonomian. Jadi tujuannya diadakannya BUMDes ini dua. Satu, meningkatkan pendapatan asli desa, berarti tidak boleh lepas dari pemerintah desa BUMDes. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Itu tujuannya. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami bersama. Lantas pengaruhnya BUMDes sendiri untuk kemajuan desa sejauh ini sampai mana Pak? Nah, pengaruh BUMDes, jadi kita harus mulai dari mindset atau pola pikir dari
diadakannya BUMDes itu sendiri dan SDM BUMDes itu sendiri. Untuk apa sih ada BUMDes? Untuk apa sih ada pengelola BUMDes? Nah, satu, mindset yang pola pikir. Jadi bagaimana kita punya inovasi kreativitas di desa yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi contohnya masyarakat di sini mungkin banyak yang berkebun, tapi belum tahu berkebun apa yang cocok dan yang menghasilkan di sini. Karena mungkin pola pikir dari masyarakat ini yang masih masyarakat desa yang masih belum paham. Nah, di sini dituntut pengelola BUMDes itu punya kreativitas, punya inovasi, punya mindset untuk bisa mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi bukan pemerintah bantu berapa dan lain-lain, bukan. Justru yang kami harapkan adanya kemandirian dari masyarakat sendiri. Contoh, misalkan dengan adanya BUMDes di Sepatunggal ini melihat ada potensi wisata ya di sini yang dikelola. Nah, di sini pengelola BUMDes juga harus berpikir bagaimana masyarakat juga bisa turut serta di sini, mungkin dengan jualan, mungkin dengan keikutsertaan saham ini dan lain-lain, mungkin dengan perahu ini dan lain, dan tenaga kerja dan lain-lain. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya wisata, tidak hanya ini, banyak hal sebetulnya dilakukan BUMDes. Contohnya pemanfaatan tanah kas desa untuk parkiran. Ini kan ada di salah satu BUMDes. Satu sepeda atau sepeda motor 1.000, di situ ada 700 motor, berarti per hari 700.000. Terus digitalisasi. Nah, bagaimana di sini masyarakat itu kan jual beli sekarang itu kan sulit. Nah, mereka pinter masak, masakannya dijual secara online, difasilitasi oleh BUMDes, sehingga masyarakat yang tidak tahu dengan BUMDes yang punya kreativitas digitalisasi di desa ini bisa meningkat pendapatannya. Oh, ternyata masyarakat akhirnya jadi paham bahwa melalui medsos ini si A jualan ini, si A jualan ini. Nah, ini kan bisa meningkatkan, termasuk hal lain, tidak hanya wisata, mungkin juga pertanian atau mungkin peternakan dan lain-lain. Itu harapan kami. Jadi SDM pengelola BUMDes, mindset pemerintahan desa ini semaksimal mungkin bagaimana kita bisa tumbuh, karena kalau bantuan dari pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya penyertaan harus ada pengembangan. Nanti akan kita ukur, misalkan dari desa 50 sekarang ada 50 berarti 100, berarti berikutnya harus berkembang terus, tidak boleh berkurang. Yang terakhir Pak, agar mindset terus SDM pengelola BUMDes bisa sesuai harapan, Bapak selaku Kepala Dispermades Cilacap sendiri melakukan apa Pak agar pemahaman itu bisa dilaksanakan? Agar pemahaman kepada masyarakat ini, mindset ini berubah, pertama kita harus ada kesepahaman, satu, pemerintah desa, yang kedua pengelola BUMDes itu sendiri, kemudian ya setelah pemerintah desa dalam ini Kades, kemudian pengelola BUMDes ya, ini jelas harus ada sinergisitas. Kemudian yang kedua ada program kerja. Jadi kita mau melakukan apa sih? Misalkan masyarakat bingung mau bayar, kita kerjasama BUMDes dengan BRI Link, atau mungkin sekarang ada Juta Bank Jateng mau bayar pajak, bayar PBB, difasilitasi di situ. Nah, ini kan bisa. Terus program kerja. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi pengembangan. Jadi melihat pasar yang ada di desa dan digitalisasi yang ada. Terakhir, lakukan pelaporan yang akuntabel, karena kita akan terus membina dan mengawasi BUMDes yang ada. Oke, Bapak, terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih, sama-sama.